Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Oke, bertemu lagi dengan saya Nurul Latifah di pembelajaran biologi. Karena pembelajaran kita hari ini daring, saya harap kalian tetap semangat dalam belajarnya dan tetap jaga kesehatan. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai pembelahan sel, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Oke, kita sedikit flashback ke materi sebelumnya. Jadi perlu diingat bahwa kalau pembelahan mitosis itu pembelahan yang mana bersifat diploid atau 2N, yang mana setiap kromosomnya itu tetap, misalnya 2 ya tetap 2 gitu, akan menghasilkan sel anakan tetap yaitu misalnya 2 ya 2 tadi. Kemudian kalau meiosis, dia itu separuh dari induknya. Dia akan melakukan pembelahan separuh dari induknya. Misalnya yang pertamanya 4 menjadi 2. Untuk tahapannya, tahapan dari mitosis, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Sementara kalau meiosis, jadi ada 2, ada meiosis 1 dan meiosis 2. Itu tahapannya ada, kalau meiosis 1 ada profase 1, metafase 1 ya, anafase 1 dan telofase 1. Kemudian kalau meiosis 2 ya profase 2, metafase 2, anafase 2 dan telofase 2. Oke, sekarang kita masih membahas ke pembelahan sel, yaitu gametogenesis. Apa sih itu gametogenesis? Sebelum kita ke materi, kita harus tahu nih apa tujuan kita, tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini setelah menyimak materi hari ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan proses gametogenesis pada makhluk hidup. Kali ini saya akan membahas dulu gametogenesis pada hewan dan manusia. Oke, yang pertama, pengertian dari gametogenesis. Apa sih gametogenesis itu? Jadi gametogenesis adalah peristiwa terbentuknya sel kelamin atau gamet pada makhluk hidup, di mana terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi gametogenesis ini ada 2, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Apa sih kedua hal tersebut? Jadi kalau spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma atau pembentukan gamet jantan. Sementara kalau oogenesis merupakan proses pembentukan sel telur atau ovum. Biasanya pada sel spermatogenesis ini pada manusia itu terjadi pada bagian testis, tepatnya itu di tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus ini letaknya di dalam testis. Disitulah tempat dihasilkannya sperma tadi. Kemudian kalau oogenesis, kalau oogenesis ini atau pembentukan sel telur terjadi pada ovarium. Jadi setiap bulan pada wanita, ovariumnya ini akan menghasilkan sel telur. Oke, kita membahas lebih lanjut mengenai spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Jadi spermatogenesis ini merupakan proses pembentukan sperma. Jadi ini ada 2 kata, yaitu sperma dan genesis. Jadi genesis ini proses pembentukan.
Di sini bisa kita lihat ada diagram gambar. Nah, pada diagram gambar ini ada sel yang mengalami pembelahan. Jadi sel ini disebut sebagai spermatogenium, yang mana bersifat diploid atau bisa dilambangkan sebagai 2N. Nah, jadi di sini bisa diperhatikan selnya ini terdapat 4 kromosom. Nah, ada 2 kromosom dengan lengan pendek dan ada 2 kromosom dengan lengan panjang. Nah, selanjutnya sel yang spermatogonium ini tadi akan mengalami pembelahan secara mitosis. Nah, jadi ingat kembali kalau dia mitosis artinya jumlah kromosomnya ini masih tetap. Nah, jadi spermatogonium ini akan mengalami pembelahan mitosis, kemudian dia akan dihasilkan spermatosit primer. Nah, spermatosit primer ini dia itu juga bersifat diploid atau 2N. Nah, kenapa sih jadi 2N? Nah, karena dia itu mengalami pembelahan secara mitosis tadi. Nah, jadi mitosis ini adalah jumlah kromosomnya tetap. Nah, jika tadi yang di awal ada 4 kromosom, maka di sini masih tetap 4 kromosom. Nah, bisa diperhatikan. Nah, sel ini jumlahnya kromosomnya ini tetap 4. Nah, cuma lengannya yang bertambah. Nah, yang tadinya itu ada 2 yang tadinya itu ada 2 lengan, sekarang ada 4 lengan. Nah, yang mana ini disebut sebagai spermatosit primer tadi. Nah, selanjutnya sel spermatosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis. Nah, ingat kembali di pertemuan sebelumnya bahwa meiosis ini memiliki 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, jadi tahap awal ini spermatosit primer akan membelah menjadi 2 melalui pembelahan meiosis 1. Nah, di sini nanti akan menghasilkan 2 sel yang berukuran sama besar. Nah, ini kita sebut sebagai spermatosit sekunder. Nah, karena di sini dia mengalami pembelahan meiosis 1, di mana ciri khas dari meiosis 1 ini jumlah kromosomnya sel hasil pembelahan di pembelahannya itu separuh dari sel induk. Nah, tadi kalau jumlahnya kromosomnya 4 karena mengalami pembelahan meiosis tadi, jadi kromosomnya itu menjadi 2. Nah, itu di pembelahan meiosis 1. Nah, ingat bahwa tujuan dari pembelahan meiosis adalah mengurangi jumlah kromosom. Makanya di sini terjadi pengurangan jumlah kromosom, yang mana dari awalnya tadi ada 4, sekarang menjadi 2. Nah, dari diploid menjadi haploid. 2N menjadi N. Nah, disebut sebagai spermatosit sekunder. Nah, bisa dipahami ya. Selanjutnya pada spermatosit sekunder ini bersifat haploid, yang mana masing-masing mengalami pembelahan. Nah, jadi yang membelah ini menjadi 2 menghasilkan sel sama-sama 2. Nah, ini disebut dengan spermatid. Nah, bisa dilihat ini gambar diagramnya. Spermatid ini nantinya akan akan terjadi pembelahan meiosis 2. Nah, spermatid ini kromosomnya itu tinggal 2 lengan. Nah, jadi di kromosomnya hanya 2, tapi lengannya itu tinggal 2. Kemudian selanjutnya
spermatid ini bersifat haploid. Nah, ini akan tumbuh masing-masing menjadi sperma. Nah, jadi ini pembelahan ini masing-masingnya nanti akan menjadi sperma. Nah, jadi dari satu sel yang melakukan pembelahan, di sini akan dihasilkan 4 sperma yang bersifat fungsional. Nah, apa sih yang sperma yang bersifat fungsional? Nah, jadi bersifat fungsional ini artinya semua sperma ini yang keempat ini, nah nantinya akan berfungsi apabila apabila bertemu dengan sel telur. Nah, artinya dia bisa membuahi sel telur itu, yang mana inilah yang dimaksud sebagai fungsional tadi. Nah, dari satu sel melakukan pembelahan menjadi 4. Nah, yang keempat inilah akan berfungsi sebagai atau bisa disebut jika bertemu dengan sel telur, dia akan bisa membuahi sel telur tadi yang disebut dengan fungsional. Nah, di sini sedikit membahas mengenai struktur sperma. Nah, jadi sperma ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama ada kepala, ada middle piece, dan ekor. Nah, di bagian kepala ini sperma akan berbentuk kepalanya itu lonjong, bisa dilihat. Dan di dalamnya itu ada inti sel atau nukleus. Nah, di dalam nukleus ini kita temukan kromosom dan DNA tadi. Nah, disinilah kita akan tahu apakah sperma itu membawa kromosom X atau Y. Nah, bisa dikatakan sebagai penentu jenis kelamin yang akan dilahirkan nanti, atau atau kelamin dari anak yang dilahirkan nanti. Nah, kemudian pada bagian middle piece ini terdapat mitokondria. Nah, jadi mitokondria ini berguna sebagai sumber energi bagi sperma untuk bisa bergerak untuk mencari sel telur. Kemudian selanjutnya pada bagian ekor. Nah, pada ekor ini biasanya ukurannya itu 10 kali besar, 10 kali ukuran dari kepala sperma tadi. Nah, jadi ya pokoknya besar. Biasanya ukurannya itu 10 kali ukuran dari kepala. Yang nggak tahu ukurannya itu seperti apa. Yang saya tahu ukurannya itu kecil. Kemudian tadi kita sudah membahas mengenai spermatogenesis. Sekarang kita membahas mengenai oogenesis atau proses pembentukan ovum atau sel telurnya. Jadi pada betina atau wanita, proses pembentukan sel telur ini terjadi di ovarium. Jadi setiap bulannya itu wanita normal akan membentuk sel telur. Terjadi pada siklus normal, yaitu 28 hari sampai 30 hari. Nah, jadi dalam siklus ini akan dihasilkan satu sel telur setiap bulannya. Nah, di sini namanya hampir sama dengan yang spermatogenesis tadi, cuma ada beberapa sedikit perbedaan tapi mirip-mirip jumlah kromosomnya. Nah, sekarang kita lihat perbedaannya di mana. Oke, saya mulai dari yang pertama, yaitu sel induk ini disebut oogenium. Nah, oogenium ini sifatnya itu diploid. Jadi ingat kembali, diploid itu dilambangkan atau disimbolkan sebagai 2N. Nah, oogenium ini dia akan mengandung kromosom 4. Nah, yang mana kromosomnya ini ada 2 pendek dan ada 2 yang panjang. Nah, selanjutnya oogenium ini akan mengalami pembelahan secara mitosis. Nah, ingat kalau pembelahan mitosis, jika awalnya 2, maka nanti pembelahannya tetap 2. Nah, jadi tadi kan disebut oogenium setelah mengalami pembelahan, jadi disebut
oosit primer. Nah, dengan jumlah kromosom tetap yaitu 2. Nah, selanjutnya oosit primer ini akan membelah menjadi 2 sel. Nah, di sini terjadi pembelahan meiosis 1. Nah, seperti yang spermatogenesis tadi. Nah, sel yang dihasilkannya itu tidak besar. Nah, satu ukurannya nampak kecil. Nah, satunya lagi ukurannya nampak besar. Nah, satu ukurannya nampak kecil itu pada bagian atas, coba bisa dilihat di gambar. Nah, kalau di bagian bawah ini ukurannya terlihat nampak lumayan besar. Nah, kalau sel yang berukuran besar ini disebut oosit sekunder. Kalau yang sel yang berukuran kecil ini disebut sebagai badan kutub. Nah, badan kutub pertama. Nah, karena keduanya ini mengalami pembelahan meiosis 1, dia bersifat haploid yang terjadi pengurangan kromosom. Selanjutnya, pada badan kutub pertama dan oosit sekunder ini, dia itu mengalami pembelahan tahap kedua atau meiosis kedua. Nah, yang mana masing-masing akan menghasilkan 2 sel. Nah, oosit sekunder ini nanti akan menghasilkan lagi 2 sel yang ukurannya itu tidak sama lagi. Satunya kecil dan satunya lagi besar. Nah, atau ukuran kecil, satunya lagi ukurannya itu ya besar tadi. Sedangkan pada badan kutub pertama ukurannya itu dia itu membelah juga, tapi sama-sama ukurannya itu kecil. Kalaunya oosit tadi dia membelah, satunya ukurannya tuh besar, satunya ukurannya kecil. Kalaunya badan kutub dia membelah tapi ukurannya tuh sama kecilnya, nggak ada yang besar. Nah, jadi artinya di sini kita temukan sel ukurannya itu ada 3 kecil kan. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kalau oosit tadi pembelahannya membelah menjadi 2. Nah, satunya besar, satunya kecil. Kalau si badan kutub dia tuh membelah tapi kecil semua. Jadi kalau digabung di sini ada 3 kecil dan 1 besar. Nah, ketiga sel yang kecil tadi disebut sebagai badan kutub kedua. Nah, yang bersifat haploid, sedangkan ovum, sel telur ini adalah sifatnya itu haploid juga. Inilah yang akan tumbuh menjadi ovum yang besar tadi. Nah, yang paling besar itu yang akan menjadi ovum. Nah, dari satu sel yang akan mengalami pembelahan satu sel yang bersifat fungsional menjadi 3 sel lainnya yang berukuran kecil tadi, yang berfungsi itu hanya 1. Nah, yang ketiganya itu mati. Nah, kalau yang spermatogenesis tadi kan dari 1 sel mengalami pembelahan menjadi 4 sel. Nah, sel itu akan berfungsi. Kalaunya pada oogenesis ini 1 pembelahan sel menjadi 4. Nah, 4 ini ada 1 yang besar dan 3 yang kecil, maka 3 kecil itu tidak berfungsi karena dia nanti akan mati, dan yang berfungsi nanti yaitu yang besar tadi yang akan menjadi ovar, yang akan menjadi ovum. Nah, kita sedikit membahas ke fertilisasi. Nah, fertilisasi ini pembuahan yang mana di sini digambarkan sel telur yang mana berukuran sangat besar. Nah, jadi sel telur ini ukurannya sangat besar daripada sperma tadi. Nah, jadi menurut para ahli ini bahwa sel telur ini 500 kali lebih besar dibandingkan dari sel sperma. Nah, selain itu sel sperma ini merupakan sel yang paling kecil. Nah, kan sel itu kan badannya unit yang terkecil, tapi sperma inilah sel yang paling kecil
pada tubuh manusia. Nah, jadi sel ini ukurannya itu kecil, tapi sperma ini jauh lebih kecil ukurannya karena merupakan sel paling kecil penyusun tubuh pada manusia. Oke, sampai di situ. Mungkin jika ada pertanyaan bisa silahkan ditanyakan. Mungkin kalau ada yang kurang mengerti atau kurang jelas barangkali bisa ditanyakan. Jika tidak ada yang bertanya, di sini ada latihan untuk materi kita hari ini, yaitu oogenesis. Saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya, yang mana di sini ada terdiri dari 5 soal. Dikerjakan mulai sekarang. Oke, karena sudah 20 menit yang telah berlalu, mungkin kalian sudah mengerjakan tugas kita pada hari ini. Jika ada yang ditanyakan materi tadi bisa ditanyakan lewat grup WA atau chat pribadi dengan saya. Jangan malu untuk bertanya karena ini merupakan sebuah pengetahuan, ilmu pengetahuan untuk kita. Nah, semoga bermanfaat pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai gametogenesis pada tumbuhan tingkat tinggi. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silahkan disimpulkan. Oke. Nah, jadi ya pada materi kali ini bisa disimpulkan bahwa di sini ada gametogenesis. Nah, gametogenesis ini adalah proses atau peristiwa pembentukan sel gamet pada makhluk hidup, yaitu pada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, di sini ada dua proses, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Nah, spermatogenesis ini proses pembentukan sel sperma, sementara oogenesis tadi sel pembentukan sel telur yang mana terjadi pada ovarium. Nah, mungkin itu sedikit kesimpulan dari saya. Nah, salah hilap mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau masih belum dimengerti, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.